pagi buka sosmed nih rame banget soal mbak-mbak Alfamart yang versus ibu-ibu itu ya. Jadi sebelumnya kan rame itu ya, viral video yang ibu-ibu diduga ngutil atau mencuri coklat dari Alfamart. Padahal dia naik mobil mewah gitu ya. Terus sama mbaknya diviralin lah itu videonya. Iya, coba saya lihat dulu mana. Itu ada. Saya ambil. Iya, kenapa ibu nggak jujur? Ya udah sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Bayar. Yuk. Gimana sih ngambil coklat? Saya lihat, Bu. Ngambil coklat segala. Bu, kalau itu kalau udah ketahuan, maksudnya kita kan sama-sama baik juga. Ya udah. Anak juga. Salah aja nih. Lalu kemudian ternyata si mbak-mbaknya ini didatengin tuh sama ibu-ibu sama pengacaranya, lalu dipaksa bikin video minta maaf gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawan Alfamart ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial. Karena sudah ada kesalahpahaman di antara kita berdua dan telah merugikan Ibu Mariana. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari adik nama siapa? Amelia. Amelia sudah memohon maaf dan sudah meminta maaf kepada Ibu Mariana atas video yang telah beredar. Maka video-video yang beredar kemarin itu adalah video yang sangat-sangat merugikan Ibu Mariana. Dan pada hari ini sudah selesai dan kepada karyawan dan manajer Alfamart kami memohon maaf juga atas terjadinya kesalahpahaman antara Ibu Mariana dan karyawan Alfamart. Mungkin dari saya terima kasih. Ibu ada yang ditambahin? Udah Pak, itu aja. Soalnya kan merugikan banget. Ya. Ya. Oke. Nah, netizen itu langsung bereaksi gitu, membela si mbak-mbak ini. Karena apa? Kalau kita lihat videonya ya, kita nggak tahu kejadiannya seperti apa. Tapi di video itu sih jelas kalau di video itu bahwa ibu-ibu itu ngambil coklat belum bayar terus masuk ke mobilnya gitu loh. Nah, Bapak Alfamartnya kemudian seperti sering kasus terjadi ya, kalau ada orang ngutil di Alfamart, Indomaret segala macam itu biasanya akan divideoin sama pegawainya. Karena mungkin mereka itu kesel ya, karena kalau ada pencurian seperti ini itu yang akan disuruh mengganti adalah mereka yang lagi berjaga gitu. Padahal gaji mereka itu nggak seberapa, gaji itu kecil. Apalagi kalau ada barang dicuri mereka akan mengganti. Makanya rata-rata mereka gerem tuh kalau nemuin orang ngutil, orang apa itu, terus kemudian di video dan diviralkan. Itu mungkin bentuk dari sanksi sosialnya dan jarang sih yang dilaporin polisi gitu. Nah, menurut saya kalaupun benar ibu-ibu itu mencuri terus mbaknya ini memviralkan, menurut saya itu nggak harus dipermasalahkan sama ibu-ibunya. Harusnya dia justru berterima kasih tidak dilaporin polisi, cuman kena sanksi sosial seperti malu loh. Kalau nggak mau malu ya jangan melakukan hal itu gitu loh. Nah, makanya kemudian netizen ini nggak terima gitu ketika si mbak-mbaknya yang justru minta maaf, bukannya si ibu-ibunya itu kan. Ya normalnya kan harusnya ada ini ibunya minta maaf seperti yang kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Nah, mungkin karena ibu-ibu ini punya duit, punya kuasa, mobilnya aja mewah, terus dia nyewa pengacara karena mempressure si mbaknya, malah dia yang bikin permintaan maaf, katanya merugikan ibu itu dengan videonya itu. Ya dirugikan mungkin ya karena kelakuannya ya, mungkin ya diduga. Nah, karena itu kemudian netizen nggak terima, lalu dia mentionin tokoh pengacara seperti Bang Hotman Paris. Akhirnya dia berpendapat sama bahwa Alfamartnya nggak salah dan dia siap membantu gratis. Hotman lagi di Bali, baca semua DM yang datang ke Hotman mengadu tentang pegawai Alfamart. Halo pegawai Alfamart, kamu hubungi saya, jangan takut, saya siap membela kamu gratis. Hotman Paris siap membela pegawai Alfamart secara gratis. Oke, hubungi saya, DM saya segera. Oke, jangan minta maaf kalau kau merasa tidak bersalah. Jangan minta maaf kalau kau tidak merasa bersalah. Lawan. Salam. Nah, si Arif Muhammad juga siap menyediakan pengacara gratis tuh kalau ada mbak-mbak Alfamartnya. Nah, ini ibu-ibunya menurut saya jadi marah blunder gitu. Dia akan malu dua kali. Malu pertama gara-gara video pertama yang dia diduga ngutil. Terus kemudian malu yang kedua, dia justru yang pengen pressure mbak-mbak Alfamartnya. Akhirnya dia yang di-pressure netizen sekarang ya. Mungkin dia sekarang yang jadi deg-degan bukan mbak Alfamartnya tapi dia gitu. Dan kalau masalah ada ngutil kemudian diviralkan videonya itu di era sekarang tuh udah biasa. Makanya kalau kita nggak mau
diri kita dipermalukan seperti itu, ya jangan melakukan hal-hal yang berpotensi untuk kita kemudian diviralkan seperti itu. Dan menurut saya kalau kita misal kadang kejadian di jalan ya, yang kita ini salah terus ada orang viralin, maksudnya nggak terima, kita nuntut di pakai undangan ATI segala macam, itu akan terjadi sebaliknya, karena kekuatan netizen itu kemudian akan membela orang yang benar gitu, paling nggak menurut netizen gitu. Dan alih-alih mempreser dengan kekuasaan akan membungkam orang yang menurut kita tidak sesuai dengan yang kita mau, yang ada malah akan semakin kemana-mana gitu, akan semakin viral, akan semakin banyak orang yang melihat gitu. Itu kan kalau di dunia internet itu namanya stress effect ya. Stress effect itu kita mencoba menutup sesuatu di internet atau menghilangkan suatu efek yang terjadi, bukan malah hilang tetapi malah akan berlipat-lipat, akan malah viral, akan malah rame gitu. Itu namanya stress effect. Jadi harusnya kita sebelum melakukan hal-hal apalagi terkait dengan netizen viral itu memikirkan banget hal itu. Nah, kita tunggu nih nanti ini kasus ini akan seperti apa. Ini masih rame nih sampai pagi ini karena saya buka TikTok, reel segala macam yang muncul ini semua gitu. Ini udah viral banget sih ini. Jadi kita tunggu aja.